Jadi kalau untuk pengobatan itu kan tadi ya sudah dijelaskan, jadi salah satu diagnosanya apa? Kita harus mengetahui jadwal organ. Ya, jadwal organ. Jadi organ itu punya jadwalnya masing-masing. Makanya ketika kita mengetahui jadwal organ, kita mengetahui arah energi juga. Oh, jam sekian ya. Ini sekarang jam berapa nih? Maghrib kan ya? Ya. Jam berapa nih? Setengah tujuh. Setengah tujuh. Berarti kalau ngeliat jadwal organ, lagi ada jadwal apa tuh? Lagi ada jadwal ginjal dan juga ada jadwal kelemahan fungsi apa tuh? Fungsi lambung mulai masuk. Ya, iya kan? Jam 7 sampai jam 9. Ya kan? Jadi lambung lagi istirahat. Jadi kalau kita istirahat ya kita makannya yang ringan-ringan gitu. Ngopi kayak mendoan kayak gitu kan. Tahu apa namanya? Berontak. Tahu berontak kayak nggak apa-apa sambil ngopi kita. Kemudian di sana juga ada jadwal ginjal kan, kita bagus kan untuk menaikkan adrenalin ginjal, energi ginjal. Ya. Nanti ketika kita belajar diagnosa tentang jadwal organ, kita juga bisa menempatkan penyakit ini dalam keadaan eksis atau dalam keadaan defisiensi. Dalam keadaan penyakit ini akibat kelemahan fungsi dari organ, atau sedang dia kelebihan energi dari sebuah organ gitu. Nanti ketika kita mengetahui itu ya, misalnya ketika ada orang batuk di pagi hari ya, ada orang batuk di pagi hari, itu jadwal kerja organ atau jadwal kelemahan organ ya. Kalau batuk kita ada di mana? Tenggorokan. Ya, bagian respirasi gitu. Tenggorokan ya salah satunya lah. Batuk itu tenggorokan. Nanti hubungannya sama organ paru-paru. Jadwalnya kan pagi-pagi kan paru-paru itu kan. Kalau pagi-pagi batuk, bangun tidur batuk ngekek gitu kan. Pagi-pagi batuk ngekek misalnya jam 3 sampai jam 5 pagi, subuh-subuh itu udah batuk. Itu menandakan apa? Penyakit itu eksis. Dilihat dari mana? Dilihat dari jadwal bangkitnya organ paru-paru. Ya, bangkitnya jadwal organ paru-paru pagi, batuknya pagi-pagi, tapi nanti siang hilang misalnya. Ya, nanti siang hilang, otomatis yang harus kita lakukan adalah apa? Mengurangi energinya, bukan menambahkan energinya. Rata-rata herbal itu kan menambahkan energi. Iya, udah batuknya pagi, kita tambahkan herbal yang menambahkan energi. Yang terjadi apa? Nggak sembuh-sembuh. Nambah nemen. Jadi nggak sembuh-sembuh. Kecuali herbalnya itu untuk mendetoksifikasi, mengurangi energi. Iya. Mengurangi energi itu harus memasukkan herbal yang berlawanan. Misalnya paru-paru itu nutrisinya apa? Pedas. Nutrisinya pedas, jahe. Ya. Pagi-pagi batuk kasih jahe. Gimana? Rencananya itu gimana tuh? Ya enggak? Berarti kita lawannya pedas. Lawannya pedas itu lembab, tawar. Ya, kalau kita makan pedas dikasih garam nambah pedas. Ya, iya. Kalau kita pedas kasih manis gimana? Berkurang nggak? Berkurang. Iya. Kalau kita pedas kasih yang tawar berkurang nggak? Berkurang. Kalau kita lagi pedas dikasih garam naik, pedasnya naik. Gitu. Kasihnya apa? Ketika energi paru-paru sedang naik, sedang bekerja kok batuk. Oh, berarti itu eksis, berarti dikurangin. Berarti herbal yang dimasukkan adalah herbal yang bisa meredakan sifat energi paru-paru. Jangan dikasih jahe. Hangat. Itu secara umumnya ya. Cuma nanti eksisnya paru-paru itu dalam keadaan yin atau yang lah, itu nanti khususnya. Kalau tadi secara umum yang lihat sifat kebutuhan daripada nutrisi organ paru-paru ketika batuknya di pagi hari. Kalau secara khususnya kita lihat yinnya atau yangnya yang eksis. Kalau yinnya yang eksis ya udah kita pakai jahe bisa kan? Kenapa? Karena sifat jahe itu yang. Berarti kita menekan yin dalam tubuh dalam organ paru-paru.
Nah, tapi kalau eksisnya yang di mana? Kita tambahkan jahe. Nambah. Nah, ini secara khususnya. Jadi nanti kita pelajari secara umumnya, jadi secara khususnya. Lah yang jadi masalah gini, yang jadi masalah nih. Ketika kita tidak belajar jadwal organ ya, tidak belajar jadwal organ. Kemudian kita jadi pengobat. Setiap ada penyakit-penyakit yang munculnya di jam-jam tertentu, hari-hari tertentu, suhu-suhu tertentu, pasti itu gangguan setan gitu. Kalimat itu hapus dulu lah. Kalimat itu hapus dulu. Bisa juga betul jam-jam itu setan dukunnya lagi bekerja gitu, ya kan? Hari-hari itu dukunnya lagi bekerja. Bisa aja betul karena ada penyakit medis dan juga ada penyakit non medis. Tetapi kita jangan melupakan kalau penyakit itu juga berhubungan dengan waktu. Penyakit itu juga berhubungan dengan jadwal organ. Ya ini alhamdulillah kita lagi di kafe apa ini? Oco Kopi. Iya. Kita di bukit paling tinggi di sini, bisa ngelihat pemandangan kemana-mana. Nah, kita ada kopi. Ya yang dingin ya. Pesanan siapa yang dingin? Ya. Ya seperti ngopi, yang ngopi mau dingin mau panas kan lihat kebutuhan. Coba kita kupas dulu. Kenapa kita doyannya yang hangat, dia doyan yang dingin? Padahal lagi saja dingin ya. Ada sesuatu. Lagi panas dalam. Iya. Ada sesuatu. Bukan lagi panas dalam ya. Kalau panas dalam kasih es nambah. Jadi dia apa moodnya kan? Mood itu kan sesuai dengan kebutuhan kita nih. Kayak Abu dikasih es jam segini nggak suka nih. Iya, mangkel. Tapi pengennya yang hangat. Tapi beliau pengennya yang es. Kenapa coba? Ada sesuatu yang panas di dalam. Ada materi yang panas. Hatinya panas. Ada materi yang panas. Apa tuh? Asam uratnya. Asam urat itu kan panas. Makanya orang yang asam uratnya tinggi jarang masuk angin. Iya. Orang yang asam uratnya tinggi jarang masuk angin, dan bahkan ketika kena angin dia minumnya es. Ketika di gunung yang tinggi pun dia minum es. Karena moodnya gitu. Beda kalau kita yang sumber panasnya dalam tubuh itu kecil. Asam urat kita mungkin lemah, gitu. Makanya kita yang hangat-hangat. Mungkin kolesterolnya tinggi mungkin kita, gitu. Makanya doanya yang hangat-hangat gitu. Nah ini kembali lagi ke tadi ya, kembali lagi ke materi apa tadi? Penyakit itu berhubungan dengan jadwal organ. Nanti apa tadi istri antum teh kenapa batuknya jam berapa? Batuk itu setiap malam. Setiap malam, batuknya Ya, setiap malam. Isya. Habis isya. Nah itu nanti kalau konsultasinya ke ahli anu gitu ya. Nanti disebut oh itu ada gangguan setan itu. Kenapa? Karena di jadwal itu terus, gitu kan ya. Mantep banget itu ngomongnya. Akhirnya jadi di metode itu terus. Lah, ini jangan salah kaprah. Kita harus memahami di jam dimana masuk isya ya tadi ya. Masuk isya itu antara jam 7 kan ya, jam 7 8 ya. Jam 7 8. Itu masuk kelemahan fungsi daripada organ lambung. Nah, sedangkan lambung itu kan salah satu daripada organ yang menghasilkan energi. Nah, ketika di malam hari kalau dia batuk, tapi jam 1 malam hilang nggak? Jam 1 malam. Iya, masih. Masih. Iya. Ada. Iya, berarti dia kelemahan fungsinya bersumber dari lambung. Jadi nanti yang diobatinnya apa? Lambungnya. Energi kan sumber, kalau kita belajar energi, yang pertama dari lambung kan ya, mengarah ke usus besar. Dari usus besar mengarah lagi ke lambung, ke limpa, bolak-balik itu terus muter-muter terus. Kalau dia kelemahan fungsi di lambung, berarti sumber awal energi itu hilang. Kapan? Dijual jam 7 malam sampai jam 9 malam, energi hilang, dia istirahat. Dan otomatis efeknya akan sampai kepada titik di mana liver bekerja sampai detoksifikasi terselesai. Nah, apakah di jadwal paru-paru bangun dia batuk? Misalnya jam 3 pagi batuk nggak? Jam 3 sudah agak mereda. Nah, karena di sana jadwal paru-paru bangkit, berarti energi paru-paru naik kan? Ya, berarti itu menandakan apa? Karena kelemahan fungsi dari organ yang menghasilkan energi. Berarti bukan dari paru-paru, berarti dari lambung. Nah, itu yang harus dipikirkan. Jadi ketika kita sampai kepada titik itu, maka kita harus bisa mengondisikan apa nih yang harus dilakukan. Ya enggak?
Ketika kelemahan fungsi lambung, energi lambung berkurang kemudian jadi batuk. Nah, berarti suhu yang mempengaruhi batuknya. Ya, suhu yang mempengaruhi batuknya. Suhu dingin itu melemahkan energi lambung. Jadi nutrisinya apa? Lambung itu butuh lembab. Energi lambung itu butuh lembab. Lembab manis. Butuhnya lembab manis. Madu. Nah, cuman nanti madunya berdasarkan sindrom juga. Apakah kelemahan fungsinya akibat setelah infeksi, ataukah sedang kekeringan mengarah ke infeksi, atau dia dalam keadaan beku yang harus dipanaskan. Nah, itu kan nanti madunya beda-beda. Ya, madunya beda-beda. Kalau dia dalam keadaan beku, yang menjadikan bekunya apa? Apakah hawa malam itu menjadikan beku di mukosa lambung? Berarti kalau hawa malam menjadikan beku di mukosa lambung, berarti kasihkan madu kecut asam. Iya. Nah, kalau seandainya diakibatkan karena bekas infeksi, karena di selama ini sakit lambung terus, ya, sehingga jadi kering yang akibat dari infeksi tadi, maka harus dikasih madu yang manis. Ya. Ya. Iya, cocok itu. Iya. Bisa masuk ke sana. Nah, cuman masalahnya ikutin lagi gejala-gejala berikutnya. Warna lidahnya, warna matanya, lekuk lidahnya. Apakah harus ada yang dikeluarkan ketika dia menjadikan kelemahan fungsi? Ataukah harus dimasukkan dengan suhu tertentu, misalnya dengan bekam api nantinya? Gitu. Nah, ini jadi pertimbangan banget. Jadi jangan serampangan dalam mendiagnosa sebuah penyakit dengan melihat jadwal itu ternyata mengeluarkan penyakit. Oh, ini berarti non medis. Nggak boleh serampangan. Ya bisa juga ada gangguan non medis yang menumpang di jadwal itu. Karena apa? Ketika ada kelemahan fungsi dalam tubuh kita itu, radikal bebas itu menutupi. Misalnya lambung kita lemah. Ya, radikal bebas itu akan bekerja di mana ada kelemahan fungsi sel dan fungsi organ. Radikal bebas misalnya di jam 7 malam, maka dia akan bergerak radikal bebasnya ke lambung, makanya dia ambruk. Nah, di jam 5 sore radikal bebas itu akan masuk ke dalam ginjal ketika ginjal itu lemah. Di jam siang tengah hari radikal bebas masuk ke dalam jantung ketika jantung itu ke dalam lemah. Nah, itu yang menjadikan non medis itu bisa masuk ke dalam sel organ kita. Oh ya, Pak, hatur nuhun. Yang mana yang anget? Ini apa ya? Gimbro. Ya, 2. Iya, hatur nuhun. Satu lagi nih yang biasa. Yang bagian beliau itu selalu terakhir dan enggak kebagian. Udah was-was gitu kayaknya. Udah was-was ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita cicipin dulu ya. Masya Allah, barakallahu fi. Bismillah. Ini agak lumer-lumer ini. Bismillah. Tahu rontak. Masya Allah. Ini kopinya enak, nikmat banget nih. Serasa gula aren betul ini. Gula aren bakar. Ditambahkan dengan mendoan goreng. Ada tahu berontak. Nah, ini konsep makan ya. Konsep makan ketika kita memasukin kepada kelemahan fungsi organ lambung, itu masukkan ke nutrisi ringan, nutrisi lengkap tapi ringan. Kemudian jangan terlalu banyak karbonya kalau malam itu. Jadi kalau kita makan nasi terus tiap malam, ya nanti kita kegagalan fungsi karena berat untuk lambung. Nah, tapi kalau kita makan ringan gini, tapi ini lengkap nih. Lengkap, susu plus kopi. Ya, plus tahu. Tahunya tahu berontak lah nih. Nah, bismillah. Ya, pemirsa, kita makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kasus ini Abu yang bangun tidur selalu tegang. Bawah atau atas?
Yang pegel itu bawah atau atas? Badan. Jelas dong. Bismillah. Kita habis main pegel-pegel. Sama ada kekurangan materi. Ya. Bangun tidur pegel-pegel. Nanti kasurnya banyak setannya itu. Ada di gangguan buhul di kasur katanya. Nanti dulu. Pegel-pegel di kasur. Bukan di kasur, bangun tidur. Ya. Kalau bangun tidur kita habis bergerak atau habis diam badan itu? Habis diam. Habis diam. Iya. Ketika bangun tidur terus kita terasa beku, pegal-pegal, itu pasti ada sesuatu yang membuat darah itu beku. Bisa lemak dan bisa purin. Ya enggak? Bisa lemak, bisa purin, itu beku. Ya seperti kita bangun tidur pegal, tapi kalau sudah digerakkan hilang. Nah, itu menandakan darah kita itu beku. Bekunya karena apa? Bisa lemak dan bisa purin. Bisa kolesterol, bisa juga asam urat. Itu ciri-cirinya. Kalau pegalnya itu menyeluruh di areal engsel itu menandakan asam urat. Kalau pegalnya di arah otot-otot itu menandakan kolesterol. Itu aja cara membedakannya. Hah? Ada dada belum? Area dada kan dia masuk ke engsel berarti. Oh ya. Ya, tapi kalau area dada lengan seperti sini, lengan di luar itu menandakan kolesterol. Tapi kalau di dada masuk ke engsel, persendian di tulang punggung, itu masuknya ke asam urat. Asam urat. Iya. Iya. Sebelum tidur ini gerak susah, Bu. Kopinya kan ada yang juga. Ya biasa, beliau kan nggak kebagian. Udah hidupnya gitu. Tunggu 5 menit. Ya, pada intinya ketika mau mendiagnosa sebuah penyakit, pelajari dulu jadwal organ. Oh ya. Kita punya jantung, jadwalnya jam berapa? Jam 11 sampai jam 1. Benar tak? Kita punya organ lambung, jadwalnya jam 7 sampai jam 9. Kita punya organ ginjal jam 5 sore sampai jam 7 malam. Kita punya organ liver mulai jam 1 sampai jam 3 malam. Itu bersirkulasi terus. Ya, bersirkulasi terus. Jadi energinya bergantian, bergerak di paru-paru, kemudian bergerak ke usus besar, bergerak ke lambung, bergerak ke limpa, bergerak ke jantung. Gitu, itu muter-muter terus dalam tubuh kita. Nah, makanya ketika kita sedang mau menaikkan energi, di jadwal berapa nih kita mau menaikkan energi? Ya. Kan kita punya badan ini sebenarnya sebagai miniatur alam. Alam ini bisa bikin gempa. Alam ini bisa bikin tsunami. Alam ini bisa bikin gunung meletus, ya. Badan kita pun bisa gitu. Makanya orang-orang dulu bisa mengeluarkan kedikjayaan itu bukan hayalan, itu ada betulan. Karena dia sudah menguasai titik energi. Ada pendekar mau keluarnya kalau malam saja. Karena ilmunya nyari titik-titiknya di situ terus. Ya. Kembali kepada tadi diagnosa menurut jadwal organ. Ya, barakallahu fi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi apa lu, Nur? Kopi hitam.